Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga Allah menjadikan hujan ini banyak manfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Maaf sayang, malam hari ini tidak ada maksud untuk kampanye ya. Sekali lagi saya jelaskan, saya tidak ada maksud kampanye, hanya memotivasi saja ya. Dan mengingatkan tahun 2019 ada sesuatu. Nah ini dia. Tapi saya nggak kampanye ya, sama sekali tidak kampanye. Kalau maaf ya, ganti presiden kira-kira mungkin nggak? Mungkin. Nambah presiden? Jelas gak mungkin lah. Nambah istri? Mungkin. Satu aja belum. Baik, kita malam hari ini mau bahas mengenai jurus ta'aruf nggak pakai lama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini suara saya kedengaran? Mudah-mudahan paham semua nih. Kedengaran nggak? Jelas nggak? Jelas. Ngomong-ngomong, yang nggak punya kaos kayak gini berapa orang? Yang nggak punya? Mau semuanya? Saya juga mau lagi. Sama kita. Persoalannya siapa sponsornya? Ini dia. Tenang, insya Allah bentar lagi ada ya. Yang mau bagi-bagi 1000 kaos. Datang ke teras dakwah terus ya. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa saya bagi-bagi. Mudah-mudahan ya. Nggak janji loh ya. Baik. Tapi ngomong-ngomong segini angkat tangan semua berarti semangat sekali ya ganti presiden. Masya Allah. Oke, kiat-kiat atau jurus ta'aruf nggak pakai lama. Kenapa perlu jurus ta'aruf nggak pakai lama? Karena kalau ta'aruf sudah terlalu lama, kadang-kadang feel-nya nanti hilang di tengah jalan. Makanya kalau bisa kita ta'aruf itu ideal. Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Cepat itu asal dia betul-betul sudah mengenal dia, sehingga sudah nggak perlu ta'aruf lagi, sudah kenal betul. Semua informasi komplit tentang dia, termasuk karakternya, apa segala macam tahu. Kenapa tahu Ustaz? Soalnya teman bermain. Tetangga sendiri misalnya kan, nyari jauh-jauh nggak dapat, ternyata teman bermain, tetangga sebelah, akhwat sama juga, nyari keluar kemana-mana nggak dapat juga. Nah, karena sama-sama nggak dapat, sudahlah kita daripada nyari keluar-keluar pasrah ya kan. Akhirnya jadilah mereka berdua. Tapi kan sudah kenal, sudah berjuang bareng, mungkin aktivis dakwah di kampungnya. Nah, kalau sudah kenal begitu, sudah tahu seluk-beluknya, bahkan dapur-dapurnya mungkin sudah tahu. Maka kalau begitu sudah nggak perlu lagi namanya proses-proses ta'aruf. Nah, pembahasan saya ini tentu untuk kita-kita yang belum mengenal calon kita, sehingga perlu jurusnya. Jurus ini perlu kita kuasai supaya apa? Lancar. Karena kalau kita nggak tahu jurus ini, nanti di depan banyak lika-liku nggak enak. Ya, jadi yang akan kita bahas bagaimana jurus ini supaya kita cepat dalam proses ta'aruf, nggak pakai lama. Termasuk batal pun cepat, nggak pakai lama. Artinya ketika ta'aruf dengan seseorang kok dirasa kayaknya nggak cocok, nah segera selesai, ganti yang baru. Wah itu ya Ustadz repotnya. Kenapa? Nyari yang satu ini susahnya bukan main. Mau ganti lagi pusing Ustadz. Nggak apa-apa. Bukan kamu yang pusing, bukan hanya kamu. Siapa Ustadz? Banyak kok teman yang senasib tuh banyak. Artinya yang sama-sama pusing tuh, nyari yang mau sama dia siapa? Oke baik. Kiat pertama, 1.
cari dulu feel-nya. Cinta belakangan, tapi feel di depan. Tuh kiat pertama. Hasrat. Feel itu hasrat. Kita ngelihat seseorang tuh kayaknya saya bisa deh berhasrat dengan dia, kayaknya saya bisa bergairah dengan dia. Kan ada sih orang yang maaf ya, kita lihat itu kita tuh nggak bisa bergairah gitu. Ngelihat itu langsung ilfil. Dia senyum tambah ilfil, kan gitu ada. Kan ada gitu. Kita ngelihat dia ilfil, dia senyum tambah ilfil, kan ada. Nah, ini kita memang cari feel-nya dulu. Tapi bukan cinta ya, cinta itu belakangan. Bisa ditumbuhkan asal ada feel. Kok gitu Ustaz pendapatnya? Loh, ini berdasarkan riwayat kok. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas bin Malik ini dulu dia cerita nih, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang perempuan. Ya, perempuan ini datang, lalu perempuan ini menyodorkan dirinya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau berhasrat denganku? Yang ditanya pertama adalah berhasrat. Dalam riwayat lain hadis Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari, kemudian sarahkan lagi oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Posisi hadis kalau nggak di atas di bawah, kalau nggak yang kanan sebelah kiri. Nah, itulah kira-kira posisinya Ustadz Awan Hidayat. Nah, maka dalam riwayat lain katakan, ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Jadi ada dua ya dalam riwayat itu, konteks ya, redaksinya. Yang pertama dikatakan, ya Rasulullah, apakah engkau berhasrat denganku? Yang satu lagi riwayat lain, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Intinya perempuan ini datang menyerahkan dirinya ke Rasulullah, minta dinikahi. Semua mahfum nih, paham semua sahabat-sahabat dengan maksud kalimat si perempuan ini, janda dia. Maka putrinya Anas bin Malik yang mendengar ini, ada di situ juga, masih kecil, putrinya Anas bin Malik. Dia katakan apa? Idih, perempuan kok nggak punya malu, sedikit amat rasa malu dia. Dia nyinyir sama perempuan yang menawarkan dirinya ke laki-laki duluan. Kata Anas bin Malik, ayahnya, beliau mengatakan apa? Wahai putriku, ketahuilah wanita itu lebih baik daripada kamu, karena dia menginginkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah riwayat ya. Akhirnya Rasul, karena Rasul nggak feel dengan si perempuan ini, akhirnya Rasul menawarkan ke sahabat yang lain. Jadilah kisah yang teman-teman sudah pernah tahu. Ini awalnya, kisah hadis ini panjang. Awalnya menjadi kisah yang seorang laki-laki yang siap bernikah, lalu Rasul ingin menikahkan dengan dia, suruh nyiapkan mahar, dia nggak punya apa-apa. Sampai Rasul keluar hadis, siapkanlah mahar walaupun cincin dari besi, sekrup lah kira-kira, baut gitu ya. Ya kan lumayan, cari yang gede kan ya bisa juga, bunder kan pas tuh. Cari kembarannya sama, kalau nikah nanti sama tuh kan. Boleh itu, besi itu halal itu ya. Nah itu contohnya. Nah akhirnya seorang perempuan ini boleh. Dan kita laki-laki kan berharap juga ya ada yang begitu ya, nawarkan diri gitu ke kita gitu. Tapi si mbak-mbaknya pada takut sih, pada gak berani. Padahal si laki-laki ini sebenarnya mau aja mungkin, tapi gak pede laki-laki ini. Bener, perempuan akhwat yang siap nikah itu banyak, tetapi ikhwan yang takut menyampaikan itu lebih banyak lagi. Itu masalahnya. Perempuan siap nikah itu banyak, tapi ikhwan-ikhwan yang takut menyampaikannya, itu jauh lebih banyak. Jadi nggak apa-apa, kadang-kadang ikhwan tuh ya mbak maju duluan nggak ada masalah, tapi harus elegan ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan bab tentang masalah ini kayaknya. Kalau belum mungkin tema berikutnya nanti mungkin ada. Itu yang pertama, cari dulu feel-nya. Kenapa Ustadz kok feel? Ini penting karena kalau nggak dapat nih kenyataan nih, saya naruhkan beberapa ikhwan akhwat di perjalanannya, mereka akhirnya apa coba? Di perjalanannya mereka begini, Afan ya kita sudah ta'aruf, izinkan saya tak istikharah. Nah istikharahnya belakangan. Ternyata istikharah cari feel. Istikharah, ya Allah kok belum mantep, ya Allah kok belum feel ya. Besok lagi istikharah, ikhwannya nanya, gimana? Sudah ada jawaban dari istikharah? Boleh nggak minta waktu seminggu lagi? Jadi lama lagi, seminggu lagi. Nggak apa-apa, tafadhol. Yang ikhwan
membalas dengan sholat hajat. Mana yang menang nih, istikharah sama hajat? Ya, ini perang sholat nih namanya ya. Iya, ini perang sholat ini penting ini. Satunya hajat, terus satunya istikharah. Falfil ini sibuk dengan falfil, nggak fil. Yang satunya ya Allah, mudahkan, gerakkan hatinya, condongkan, ya Allah. Gitu terus. Akhirnya apa? Sudah lama minta waktu lagi, tambah lagi. Si akhwatnya akhirnya mengatakan dengan tegas, mohon maaf akhi, kita sudah ta'aruf, tapi mohon maaf kenapa ya? Kok sampai sekarang saya kok kayaknya belum mantep ya? Gitu alasannya. Mau ngomong nggak feel itu nggak enak, terlalu jujur, jadi bilangnya nggak mantep. Apa yang bikin nggak mantep? Nggak tahu ya. Habis istikharah kayaknya kok nggak ada jawaban, ngimpi juga enggak, kecondongan hati juga belum ada. Jadi kan yang laki-laki kesannya apa? Dipermainkan. Kamu tuh kalau harusnya kan gini, kamu tuh kalau nggak feel, mau ngomong dari awal. Ya saya kan pingin nyoba dulu. Nah itu dia, ta'aruf coba-coba, tuh begitu kan menyakitkan. Akhirnya si ikhwannya balas dendam. Oh tunggu, habis ini sembarang akhwat tak jadiin semua. Gitu. Dendam dia. Gantian. Akhwatnya gimana akhi? Insya Allah bismillah saya mantap. Maaf ya, saya belum ada kemantapan. Kalau mau sabar saya tak istikharah. Gantian. Si akhwatnya hajat, ikhwannya istikharah. Perang sholat lagi. Ini dendam namanya. Jadi inilah pentingnya yang pertama, feel ini harus kita dapatkan duluan di awal, hasrat. Artinya kita melihat seseorang itu, lawan jenis kita ini kayaknya kita bisa nih feel sama dia. Cinta itu kan bisa ditubuhkan. Wong kita KKN aja nggak pernah ketemu, tahu-tahu bisa saling mencintai, betul nggak? Alah, mukanya nih. Kita itu KKN sama temen, campur ikhwan akhwat, sering bareng, nggak kenal, nggak pernah ketemu, ta'aruf aja enggak. Hanya gara-gara sering ketemu ya wes. Jadilah pepatah kan? Trisno niku jalaran saka ora ono sing liya. Lah ketemu kuwi meneh, gak ono sing liya meneh. Ya otomatis sudah. Nah, itu bisa, maka cinta itu bisa tumbuh. Lewat berbagai macam cara nanti insyaallah bisa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kiat ta'aruf supaya cepat, yaitu apa? Sholat dulu dong, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Di ayat 153-nya itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah tuh memanggil ini orang yang beriman, yang yakin kepadaku, yang percaya sama aku. Ini Allah panggil yang begini nih. Wasta'aya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Hai orang yang beriman, minta tolong dengan sabar dan sholat. Maka pertama itu memang sudah keniscayaan, kita harus sabar dulu, tenang, sholat 2 rakaat. Percayalah. Dulu saya, mohon maaf ya, gak ngerti ya, apa iya sih, masa minta tolong pertama langsung sholat gitu. Dulu tuh gak ngerti sholatnya juga sholat apa, itu gak tahu. Sekarang setiap kali punya masalah, kita punya problem, saya langsung tuh sholat. Langsung saya sholat tuh 2 rakaat dulu. Apapun itu 2 rakaat dulu. Nanti oleh Allah dijawab tuh, cepat atau lambat pasti dijawab. Teman-teman yang ta'aruf, yang ngambang-ngambang itu mungkin bisa jadi dulunya sebelum ta'aruf nggak sholat dulu. Artinya apa? Tidak menyertakan Allah. Makanya ada istilah Ustaz Yusuf Mansur itu kan, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Maksudnya Allah dulu nih pertamanya nih, sebelum berbuat Allah dulu. Kita laporan dulu, ya Allah saya pengen ta'aruf ya Allah, dengan akhwat ini ya Allah, Instagramnya ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Saya belum tahu dia, tapi Engkau lebih tahu tentang dia ya Allah. Saya belum tahu juga wajahnya karena dia bercadar ya Allah. Tolong jangan bikin saya kecewa ya Allah. Sholat nih, 2 rakaat gitu. Apa Ustaz? Ya sholat mutlak. Cuman para ulama nyebutnya ini, sebutnya namanya sholat hajat. Waktunya paling bagus 1/3. Di waktu yang lain boleh. Di waktu-waktu yang lain boleh, asal bukan di waktu-waktu yang terlarang. Karena prinsip dasar ini adalah waktu sholat ini adalah sholat mutlak. 2 rakaat. Makanya dulu saya pernah ketika punya masalah itu, gimana sih caranya itu? Ya pertamanya saya sholat ini. Ingat gak kisah saya dulu pernah cerita? Awal saya itu nggak meyakini ayat ini gara-gara apa? Gara-gara saya waktu itu tinggal di Yogyakarta, baru awal di Yogyakarta, ikut iseng-iseng serawung dengan anak pemuda kampung. Alhamdulillah diajak suruh ngajar TPA.
Setelah ngajar TPA, akrab sama remaja kampung. Setelah akrab sama remaja kampung, anak remaja kampung pingin main ke rumah. Malam itu mereka main ke rumah, bawa serantang makanan. Seneng saya bawa serantang makanan tuh. Akhirnya sekitar jam setengah 9 mereka pamit. Tapi mereka bilang, Mas Awan, rantangnya boleh nggak kita bawa lagi? Oh, langsung diambil sama dia. Karena apa? Dia kepingin saya nggak sempat membalas kebaikannya. Karena kan nggak punya persiapan saya kalau rantang langsung diminta. Tapi saya nggak kurang akal. Semoga cari-cari apa yang ada di dapur. Saya waktu itu tinggal sama kakak saya di sini di Jogja awal-awal. Kakak perempuan saya. Nah di situ saya dapat di kuali ternyata ada rendang. Kakak perempuan saya masak rendang ala khas Bengkulu. Nah disitulah rendangnya saya ambil, saya masukkan ke rantang. Kakak ipar saya laki-laki kebetulan lagi keluar malam itu. Nah dia pulang bawa rantang, kok diisi? Nggak apa-apa sedikit. Dalam hati saya pede saya, pemberian saya lebih bagus. Rendang. Pulang dia. Nah udah azan. Kita lanjut cerita ini ya. Kalau sinetron itu namanya apa? Bersambung. Nah jangan kemana-mana, tetap bersama saya Awan Abdullah di berapa nih? Channel Teras Dakwah 92,3 FM Yogyakarta. Sama MK ya itu ya. Oke, saya kalau Sabtu malam Ahad tuh di MK, kalau Kamis sore di RRI Pro 2 jam 5 sampai maghrib. Ya, itu ceritanya nanti ya, kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai mana ya? Sampai saya kasih rendang ya. Selesai saya kasih rendang, pulang mereka kan. Kakak perempuan saya kan tadi di kamar tuh tidur menyusui anaknya. Keluar dia dari kamar. Kakak perempuan saya panggilnya Ayu ya, bahasa kita kan manggilnya orang Sumatera itu Yayu. Ayu. Nah terus dia keluar nanya gini, Wan, sopo sing teko? Siapa yang datang? Lalu saya jawab, konco-konco yuk, cacah kini alhamdulillah, berita gembira yuk, teko nggo panganan oke, sak rantang. Waduh, kakak saya alhamdulillah, seneng kakak saya kan, kakak perempuan saya, alhamdulillah, pas kalau gitu. Pas ngapa yuk? Ya pas, malam ini pas sekali nih. Loh, pas apa yuk? Sek kata yuk saya. Dia nanya, kowe balas ngenai apa? Gitu. Saya balas ngasih apa? Saya jawab, alhamdulillah yuk, tak kasih pemberian yang lebih baik. Apa? Rendang. Tak sisakan, cukuplah buat Yayu, saya, kembaran saya kan, Mas Adi sama kakak saya, 4 lah. Nah kurang lebih tinggal 4 atau 5 empal daging itulah tak sisain dikit. Sisanya itu semuanya tak kasihkan ke rantang itu. Apaan? Katanya. Apaan? Rendang. Iya yuk, dengan senyum pede saya. Astagfirullahaladzim ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Stres dia. Mau apa yuk? Kenapa? Ya Allah Wan. Kakak perempuan saya itu langsung ke dapur ngecek. Ya ilaha illallah, tamat riwayat ya Allah. Ngapa tuh yuk? Kenapa? Kenapa? Saya tanya gitu. Kamu tahu nggak? Kata kakak perempuan saya. Mamasmu itu sekarang, maksudnya kakak ipar, sekarang itu dia keluar kemana coba? Lah kemana? Dia tuh lagi ngundang teman-temannya Paguyuban Bengkulu, karena dia orang Bengkulu. Mau diundang ke sini mau makan rendang, Wan. Ini acara anak-anak Bengkulu, apa namanya? Paguyuban itu kan. Kalau di sini kan ada kelompok mahasiswa. Nah, terus piye? Terus piye yuk? Saya tanya gitu. Terus piye yuk? Pokoknya caranya rendang harus ada lagi. Oh, santai. Tak segera berangkat ke warung makan Padang. Wan, rendang Bengkulu beda sama Padang. Terus pokoknya Yayu nggak mau tahu, rendang harus ada lagi. Pusing saya. Ya Allah. Niatnya sedekah kenapa malah dapat musibah? Ya Allah, saya kan niatnya sedekah. Ngasih yang terbaik malah dapat musibah. Mbak Yu saya itu kakak perempuan saya langsung lari ke kamar, nangis dia di kamar. Yuk malu kan sama teman-teman anak pasca sarjana, malu dia kalau datang ternyata nggak jadi rendang. Padahal undangannya emang mau pesta rendang Bengkulu. Nangis kakak perempuan saya. Saya bingung sudah. Nyari warung makan Bengkulu nggak ada di Jogja. Adanya warung makan Padang. Warung makan Bengkulu nggak ada. Ya Allah. Kalau saya susul, maaf salah ngisi tadi kan nggak mungkin. Aduh serba salah. Tuh ingat ayat itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Udah wudu, ambil sejadah, gelar, sholat 2 rakaat. Nah itu dia sholat hajat tuh. Besisya tuh.
Sebutannya berarti qiyamul lail karena belum tidur ya. Jadi setelah Isya sebelum tidur kalau mau nambah-nambah sholat malam di situ namanya qiyamul lail. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, zikir saya. Zikirnya orang kepepet ingat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu saya baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rendang ya Allah, rendang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus begitu rendang ya Allah, rendang segera datangkan ya Allah. Ketiduran saya. Zikir terus kan capek tuh ketiduran. Bangun-bangun jam 9 lewat. Ya Allah, jangan-jangan kakak sudah datang nih. Saya keluar, kok masih sepi. Saya ke dapur, kan di kuali tadi kan, rendangnya ditutup kan. Bismillah ya Allah, bismillah. Harapannya dibuka dapat mujizat, dagingnya banyak kan gitu kan. Kan Rasulullah punya mujizat kan Rasulullah ya kan. Siapa tahu kan. Subhanallah, saya buka, ya Allah tetap aja ya Allah. Gimana jumlahnya tetap ini ya Allah. Sholat lagi, 2 rakaat lagi, zikir lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya Allah. Segerakan ya Allah, rendang ya Allah, rendang. Ketiduran lagi. Bangun subuh. Astagfirullah ya Allah, subuh. Saya ke ruang tamu langsung ngelihat. Kok nggak ada bekas jejak tamu tadi malam? Terus ke dapur nggak ada bekas piring-piring kotor. Jadi datang apa enggak? Udah subuh itu saya ke masjid, pulang tanya sama kakak ipar saya dengan perasaan takut saya. Kak, tadi malam makannya jadi nggak? Kata kakak saya, ai sial kawan-kawan. Dalam hati saya, alhamdulillah. Ini berita gembira buat saya ini. Sial kawan-kawan itu. Ah, gimana kak? Ai cak mano kawan-kawan iko? Kata dia kan. Lah kan kakak janjian sama mereka itu di tahu GSP ya, Geraha Sabah, tempat wisudanya UGM itu, gedung GSP Boulevard itu. Kakak nunggu di siko. Kakak lama tuh nunggu. Telepon kawan, woi kau orang di mana? Im, aku di siko Im. Ternyata temannya di sana. Lah aku dari tadi nunggu di siko. Aku pulang nunggu di siko. Jadi teman-temannya tuh nunggu di sana, kakak saya nunggu di sini. Udah kau tunggu ya? Ya kau tunggu pulau. Ah tunggu sama tunggu. Kakak saya ke sana, teman-temannya ke sini. Betulan itu. Dia ke sini. Im, kau di mana? Aku di tempat kau. Lah, aku pulau tempat kau. Lah di sini satu kakak di sana. Oi, kau pulau gimana? Tunggulah. Tunggu. Akhirnya mereka masya Allah. Malam itu Allah jadikan mereka tawaf keliling GSP. Itu kalau bukan pertolongan Allah betul. Wah ini kekuatan sholat nih 2 rakaat ini. Nah itulah pentingnya teman-teman. Sejak itu wallahi kalau saya punya apa-apa itu segala setiap mau berbuat sesuatu, mau investasi kayak mau buka usaha dagang, sholat dulu, sertakan Allah. Dari situ tuh betul-betul kan gimana ceritanya orang dibuat bego sama bego. Orang pasca sarjana kok bego gitu kan nggak mungkin. Kok bisa satu di sini satu di sana gitu. Sesuai Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ya selesai. Selamat. Mereka akhirnya ketemu. Setelah ketemu makanya di luar, nggak mood mau pulang. Ya jadi mau makan udah lama, udah kemalaman kan, udah nggak mood mereka. Akhirnya mampirlah ke pecel lele. Alhamdulillah ya Allah, selamat saya. Pecel lele yang nggak selamat ya kan. Tapi minimal saya selamat gitu. Ini kan alhamdulillah. Nah ini dia apa pertolongan Allah itu. Makanya jangan ragu-ragu minta tolong sama Allah. Ini belajar tauhid. Nanti kalau udah begini kecanduan. Makanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah kita begitu tadi ya. Ingat yang pertama tadi apa? Cari feel-nya dulu. Setelah dapat feel-nya terus apa yang kedua? Apa? Sholat 2 rakaat sertakan Allah. Biar nanti gampang ke depannya, mulus. Artinya kalau dia punya aib segera dibuka. Kalau dia punya kebaikan segera dibuka oleh Allah sehingga kita nggak terlalu berlarut-larut. Yang ketiga, namanya itu kalau saya kasih teori yang ketiga itu namanya 4F. Apa? Fokus. F pertama. F yang kedua, fokus. F yang ketiga, fokus. Yang keempat, fokus lagi. Jadi orang ta'aruf sering gagal gara-gara apa? Kurang fokus. Fokus pokoknya, jangan disambi. Ta'aruf banyak nyambi sana. Yang repot apa? Nyambi double ta'aruf. Ini kurang ajar. Ini kurang ajar ini. Nyambi double ta'aruf. Ta'aruf ya satu, ta'aruf dulu selesai baru pindah ke yang lain. Kan begitu. Makanya satu-satu dulu. Taruhin fokus, jangan terlalu banyak disambilah. Ini skripsi lah apa segala macam. Kalau lagi skripsi, pas dia niat ta'aruf, ya sudah. Dosen pembimbing kalahkan dulu. Mas Yayan, kenapa Pak? Ini saya hari ini pas kebetulan di Indonesia. Kalau mau bimbingan skripsi silahkan datang.
mohon maaf Pak, ada yang lebih penting, mohon maaf sekali Pak, saya harus ada acara penting. Gaya kamu kata dosennya, gaya kamu, ada apa? Saya mau ta'aruf Pak. Syailah, kata dosennya kan, yaudah mudah-mudahan sukses ya. Nah, kan gitu malah dapat doa dari dia, Pak, doanya Pak, saya lagi ta'aruf Pak, mohon doanya Pak, insya Allah Bapak kalau Bapak di Indonesia berapa lama Pak? Saya cuman hari ini aja, besok berangkat lagi. Ya ilaha illallah Pak, gimana caranya nih Pak? Nah, si ikhwannya kalau emang kepepet begini boleh dia ngomong sama si akhwat. Kebetulan jadwalnya bareng nih, ketemu dosen pembimbing sama ketemu dengan si akhwatnya karena mau kopdar. Maka dalam hal ini ya kan kopdar tapi jangan berduaan ya, pasti bersama-sama bertiga atau berempat. Berempat juga riskan sebenarnya ya, karena kalau berdua ini masing-masing bawa pasangan teman kan. Nah, ini malah ta'aruf begini-begini nanti. Ini malah ta'arufan nih. Nah, repot juga ini. Kalau bertiga syaratnya apa? Nah, kalau membawa teman harus apa? Jangan yang lebih cakep dari kita. Nah, itu aja prinsipnya. Itu prinsip paten itu. Iya, jangan ditawar-tawar. Kalau membawa teman lebih cakep repot teman-teman, yakin. Ini orang ini yang ta'aruf sama kita, si ini nih. Kan kita di sini nih. Ini teman ta'aruf nih. Nah, kalau kita bawa yang lebih cakep, yang ini nih, lebih cakep nih yang ini, maka ketika ketemu pasti langsung menyesal ini. Pasti langsung menyesal ini. Ya Allah, kenapa nggak sama yang itu? Ya Allah, yang satu. Pasti gitu. Kenapa ya Allah? Terus dia langsung ngatur skenario gimana cara membatalkannya, lalu beralih, kan begitu. Dan ini sering terjadi. Taib. Iya, sering terjadi. Saya sendiri sering begitu Kak ya. Bukan dengan sayanya, artinya saya sering dapat pengaduan begitu sering. Pengaduan berpindah ke temannya. Jadi teman apa pagar makan tanaman. Lanjut tadi ya. Jadi setelah apa? Tadi fokus, jangan banyak disambi-sambi kecuali darurat. Nah, baru dengan fokus itu insya Allah akan jalannya lebih cepat. Percayalah. Saya berkali-kali yang gagal tuh rata-rata karena nggak fokus. Jadi karena nggak fokus, jadi terlalu lama merembet-rembet, lama-lama akhirnya dia ilfil. Kok saya tuh kayak nggak berarti sih? Berkali-kali saya japri pagi, misalkan dia lewat, bukan japri maaf ya, lewat, kalau kita kan saya buatkan grup di WA, ngobrolnya harus di situ. Maka kalau ketika yang misalnya akhwatnya itu nyapa paginya karena mau ngobrol sesuatu, itu balasnya baru malam. Dan itu sering terjadi. Akhirnya apa sih akhwatnya ngerasa, Ustadz kayaknya saya kok ngerasa kayaknya kok nggak anu ya, kurang dihargai lah dan sebagainya gitu. Karena apa? Sering disambing, jawabnya entar, jawabnya sering terlambat, terlalu lama. Itu kadang-kadang dia merasa kurang dihargai. Uang belum nikah aja udah begini, apalagi setelah nikah. Itu akhirnya bikin ilfil nanti, hilang. Taib, itu yang ketiga, fokus. Kemudian yang keempat, apa itu? Kepo. Ya, sempurnakan kepo kita ke calon kita. Kapan dilakukannya kepo itu? Sebelum ta'aruf. Biar ta'aruf nanti beres. Makanya saya bilang teori ini nih penting, teman-teman harus kuasai ini, harus dijalani ini. Kenapa? Ibarat kita lari itu, sepatu itu talinya kita kencengin dulu. Karena kalau nggak kenceng kita ngikat tali sepatu kita lari di jalan lepas, dan kita nggak punya ilmunya tuh ngikat cara tali sepatu supaya kuat lari nggak lepas. Karena nggak punya ilmunya, berkali-kali berhenti, ngikat lagi, ngencengin lagi, kesalip sama yang lain. Iya, kesalip. Makanya kita harus sejak awal tuh tahu teorinya, gimana caranya ngikat sepatu kenceng. Sama dengan ta'aruf ini, gimana caranya supaya nanti ke depan cepat selesai, beres, sukses ya, nggak pakai lama. Apa? Kepo dulu. Keponya bagaimana Ustadz? Keponya bisa lewat medsosnya dia, atau lewat teman-teman dekatnya dia, atau lewat komunitasnya dia di mana. Pokoknya kepo sekepo-keponya. Ustadz, saya udah berusaha Ustadz, karena di Instagram itu dia namanya juga kayaknya nama palsu Ustadz. Saya cek di Facebook nggak ada akunnya. Pengalaman ya. Nah, kan gitu kan. Kalau di Instagram ada nama lengkapnya, langsung cek di Facebook. Pengen lihat muka aslinya kayak apa, gitu kan? Dicek Facebook nggak muncul. Di Twitter di mana-mana juga nggak ada. Gimana Ustadz, di Instagram terlalu minim informasinya. Sementara ini orang jauh. Dia posisi ikhwan ini di Jogja, akhwatnya di misalnya Surabaya. Saya cuma tahu bagaimana Ustadz, saya sudah berusaha kepo. Nah, kalau nggak tahu, nggak bisa, coba lihat caranya. Coba lihat di postingan dia, lihat di kolom komentar. Di kolom komentar, kalau dia ngobrol dengan seseorang kelihatan akrab, nah itu mesti temennya. Wah, pengalaman banget gua nih. Gitu caranya. Kan dia ngobrol tuh, chat, woi bro, piye lama, ngomong segitu ya, atau
Oh gimana, aduh kangen dia, pengen ketemu lagi. Oh ini berarti orang pernah ketemu sama dia. Nah bisa tuh japri temannya di situ. Afan ada apa gitu kan. Maaf mau nanya nih, nanti kenal nggak sama si ini nih Instagramnya? Oh kenal, emang kenapa? Tolong dirahasiakan, tolong ya please sekali, ini menjaga harga diri dan martabat saya. Kenapa? Saya pingin tahu tentang dia sudah nikah atau belum. Jujur saya sedang mencari calon istri misalnya gitu ya. Saya pingin tahu tentang dia bagaimana. Anti bisa nggak, berkenan nggak ngasih informasi? Oh iya. Bagaimana tentang dia ini? Nama lengkapnya emang benar sesuai dengan di Instagram itu atau enggak? Sudah nikah atau belum? Oh iya. Nama aslinya bukan itu. Di situ kan tulisannya Aisyah. Nama aslinya Khadijah. Gitu kan ya? Untuk nyamar. Oh iya. Udah nikah? Alhamdulillah dia sudah punya anak 4. Ya Allah. Jangan khawatir, dia janda. Aduh ya Allah. Janda. Langsung dapat bonus 4. Berat juga ini. Nah kan itulah pentingnya. Kepo sejak awal tuh di situ tuh pentingnya. Nah ya. Langsung praktek semua ini kelihatannya. Tapi ingat jangan main jalur pribadi. Sebaiknya begini, biar nggak malu. Lewat temen apa segala macam itu. Oke sudah, tadi kepo yang keberapa tadi? Keempat apa kelima tadi? Keempat kepo. Kemudian yang kelima sekarang, proses taruh berjalan. Sekarang masuk ke proses taruh berjalan. Biar cepat bagaimana? Ingat, ketika kita sudah tahu biodatanya, baik kita sudah kenal dia atau belum, atau baru lewat mak comblang. Mak comblangnya ini ngasih biodata, nih mau nggak nih sama seseorang, nih ada akhwat, ada ikhwan, nih kasih biodatanya. Mau nggak? Supaya taruh itu cepat, nantinya kan ini belum taruh nih, baru tukar biodata ini belum taruh. Terus bagaimana? Nah ini tukar biodata ini, lihat datanya, lihat di situ, langsung cocokkan dengan orang tua kita. Pak, Bu, gimana Wan? Kalau ada akhwat, akhwat itu apa? Akhwat itu cewek. Oh, senang sama cewek? Ya enggak, ini kan nanya-nanya Pak, Bu. Piye? Kalau misalnya istriku itu orang Jakarta atau misalnya orang Kalimantan, Sulawesi, kira-kira Bapak Ibu ridho apa enggak? Ngomongnya gitu. Kalau nanti calonku itu orang Sulawesi, karena memang dia orang dari Sulawesi misalnya. Wan, kamu tuh mikirlah, kalau ke Sulawesi nanti kamu tinggalnya di mana? Belum lagi nanti lamarannya repot, jauh di sana. Belum lagi nanti pernikahannya repot ke Sulawesi dan sebagainya. Pak Bu, kalau alasannya repot karena misalnya biaya dan sebagainya, nggak usah khawatir. Biaya insya Allah dari saya semua beres. Kalau gitu nggak apa-apa Wan, silakan. Nah, berarti masalahnya orang tua itu di duit ternyata. Iya rata-rata tuh kalau jauh cuma 2 masalahnya. Kalau nggak duit, pasti karena takut nanti susah nengok anak nih, susah nengok cucu, merasa ditinggal terlalu jauh tuh nggak enak orang tua rasanya. Cuma 2 itu rata-rata yang kondisi jauh. Makanya kalau udah tahu biodatanya, iseng-iseng ngomong sama Bapak Ibu. Jangan sampai udah tahu biodatanya langsung taruh, udah terlalu lama, tahu-tahu orang tuanya kita udah lama, gimana akhi? Sudah istikharah, sini mantep, sana mantep. Yuk kita sekarang ngomong sama orang tua, mentah semua sama orang tua. Makanya seorang tua itu di awal, sejak awal. Paham ya? Oke baik, sebelum kita tanya jawab, saya tutup 1 poin lagi. Apa itu? Setelah kita ngomong sama orang tua, kita juga harus di awal ini ya, mengetahui apa prinsip-prinsip penting dia yang nggak bisa ditawar. Di sini tentunya prosesnya pakai ta'aruf. Nah, ketika proses ta'aruf, di situ kita bahas. Ketika proses ta'aruf kita bahas. Ukhti, atau misalkan lewat biodata dulu. Kalau di tempat saya itu ada keterangan prinsip yang tidak bisa ditawar. Ada keterangannya. Contohnya apa? Misalnya tidak merokok, itu nggak bisa ditawar. Saya pingin suami yang sholat 5 waktu di masjid berjamaah, misalnya, itu nggak bisa ditawar. Tulis di situ. Prinsip yang tidak bisa ditawar. Tidak bersedia di poligami, itu prinsip nggak bisa ditawar. Iyain aja nggak apa-apa. Iya. Ntar di perjalanan juga berubah insya Allah. Iyain dulu aja. Ngerubahnya itu dengan akhlak. Masa tadi pagi apa kemarin ya? Kemarin malam. Ustaz Awan, tolong dong, ada ibu-ibu nih, carikan akhwat dong, ada yang mau ta'aruf. Saya curiga, siapa Bu? Suaminya ya?
Terus dia malu itu. Iya, suami saya tuh nyebai katanya. Bu, kalau ibu sudah bilang nyebai, saya nggak akan pernah mencarikan akhwat buat ibu, buat taruh dengan suaminya. Kenapa? Pasti ibu udah nggak ridho. Saya ikhlas kok Pak Ustadz. Beneran ikhlas? Iya Ustadz, saya ikhlas. Tapi saya syaratnya harus pulang kampung. Saya nggak mau tinggal di Jogja. Itu namanya nggak ikhlas gitu. Ikhlas kok dia. Saya mau pulang tinggal sama orang tuanya di daerah Wonosobo. Nah, terus saya nggak mau pokoknya campur dan nggak siap saya berbagi kebahagiaan. Tapi saya ikhlas. Ikhlas nggak siap berbagi kebahagiaan ini gimana? Nggak ada, ini namanya kopla. Nggak mungkin lah. Ikhlas itu udah ridho, tuh tulus. Kalau namanya niat nolong bareng, dia nggak masuk. Kan syaratnya kan 4 ya. 1 apa? Istri pertama harus bahagia. 2 kemauan bersama. 3 bukan karena syahwat. 4 cukup ilmu. Udah itu saja. Kalau punya 4 ini selesai. Saya heran ada kemarin tuh ada komunitas pingin poligami. Saya disuruh ceramah tentang poligami. Langsung saya tanya, ini bapak-bapak udah siap poligami? Siap. Oke, saya tanya. Kalau siap poligami saya tanya sekarang ya. Harus cukup ilmu. Kalau nikah dengan janda ataupun gadis, berapa hak malam pertama buat mereka setelah akad? Tolong jawab. Pada mingkem semua nggak bisa jawab. Berarti ini belum siap nikah, belum siap poligami. Orang mau poligami harus tahu ilmu-ilmunya. Kan kalau nikah sama janda ada hari ya berbeda sama yang kalau nikah dengan masih gadis. Untuk setelah akad ya. Tahu nggak berapa? 3. Ya, 3 hari untuk apa? Untuk janda. Kalau gadis perawan 7 hari. Ini harus tahu ilmu-ilmu begini. Kalau masih gadis perawan 7 hari. Jangan saya ngomong gini, alhamdulillah cukup ilmu saya ya Allah. Belum, masih banyak yang lain. Udah nikah Mas? Udah nikah? Wow, SMA, punya kanuragan poligami dia. Dahsyat, cakep Ini penerus saya ini nanti. Saya doain kapan-kapan ngisi di sini ya. Oh juga ya berdua, nggak apa-apa duet. Atau kalian saling mencintai berdua. Oke, tadi yang terakhir ya. Artinya apa? Prinsip dasar itu harus dibahas di awal. Kalau nggak dibahas prinsip awal, ini repot nanti kita. Repotnya apa? Wah itu tadi tuh giliran ini kita udahlah. Nanti udah jalan apa dulu lah, jalan dulu lah. Coba aja dijalani dulu ta'arufnya. Padahal prinsip itu nggak bisa ubah-ubah. Contohnya apa? Saya nggak bersedia keluar Jogja, saya pinginnya di Jogja. Ternyata suaminya, calon ikhwannya itu, laki-lakinya itu kerjanya tugasnya pindah-pindah. Tapi nyoba aja lah ta'aruf dulu. Itu buang-buang waktu namanya. Padahal si suaminya harga mati, pokoknya istri harus ikut suami. Sementara si perempuannya harus di Jogja. Kenapa? Karena dia anak semata wayang, harus ngerawat orang tuanya. Warisan sudah disediakan semua. Jadi udah nggak mungkin dia pindah-pindah di sini. Nah kalau gitu ikhwannya yang ngalah aja lah. Warisan sudah beres, sudah siap semua. Enggak lah, jangan karena itu ya. Itu nggak boleh kita nikah karena harta. Taib, kita tanya jawab ya. Mudah-mudahan bisa kita bahas. Kalau ada misalkan masalah, tadi ada pertanyaan ke saya pas pulang dari musola masjid. Ada yang nanya, Ustadz, kalau sekufu bagaimana nih Ustadz? Ya artinya, Ustadz kalau misalnya nggak sekufu tuh bagaimana Ustadz? Nggak sekufu tuh dalam hal apa? Misalnya dalam hal suku. Oh makanya itu tadi saya bahas. Dibahas sejak awal sama orang tua. Nggak sekufunya dalam hal apa, dibahas dulu dengan orang tua kita. Makanya Pak, Bu, kalau saya punya istri orang Muhammadiyah bagaimana? Kita kan NU misalnya. Oh ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita kan juga NU-nya moderat gitu kan, santai. Nah sudah, kan bisa jadi begitu. Makanya ini sekufu ini dibahas sejak awal, termasuk ke orang tuanya. Misalnya kaya dan miskin. Pak, Bu, kita kan orang kaya, dia orang miskin, kira-kira kalau dapat calon orang miskin bagaimana? Itu dibahas sejak awal. Sebelum terlanjur, gitu kan ada lagunya, pikir-pikirlah dulu sebelum engkau menyesal kemudian. Ku katakan padamu, kita jauh berbeda. Aku orang kaya, kamu orang tak punya. Gitu kan? Gitu gak lagunya? Oh belum lahir di zamannya ini pasti. Hamdan ATT begitu. Udah kita bahas nih. Yang mau nanya silakan.